kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas setiamu. Kau tolong melindungi pelihara kami, biarlah setiap pembelajaran kami berjalan dengan baik. Kami serahkan kepada-Mu, hanya dengan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu iman yang bertumbuh. Ya, pada hari ini tema kita yaitu iman yang bertumbuh adalah Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mari kita baca bersama-sama. Ibu akan menghitung 1, 2, 3, kalian akan memulainya. Baik, 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran iman yang bertumbuh adalah semakin mengenal Tuhan Yesus dan hidupnya semakin berubah dan cinta kepada Tuhan. Nah, anak-anak, itu merupakan ciri-ciri iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh adalah orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Ya, pintar sekali. Hari ini anak-anak, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pastinya memiliki iman. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen memiliki iman yang biasa-biasa saja, atau kita sebagai orang Kristen biasa-biasa saja? Tentunya tidak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau kita memiliki iman yang bertumbuh. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat bagaimanakah iman yang bertumbuh itu tentunya memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya apa, Bu? Nah, kalian pasti pengen tahu kan? Nah, ciri-ciri iman yang bertumbuh itu adalah yang pertama nih. Ciri-ciri orang yang memiliki iman bertumbuh itu adalah sudah pasti orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Nah, renungannya kapan, Bu? Atau bagaimana cara merenungkannya? Pasti kalian bertanya seperti itu. Nah, anak-anak, orang yang suka merenungkan firman Tuhan, dia adalah orang yang suka membaca firman Tuhan. Terus ingat firman Tuhan. Terus apa lagi? Menghafal firman Tuhan. Jadi orang yang suka merenungkan firman Tuhan artinya adalah orang yang suka dari pagi, siang, sore, malam. Adalah orang yang suka membaca Alkitab. Nah, kemudian ciri-ciri iman yang bertumbuh yang kedua adalah ya seperti apa? Seperti apa? Pohon. Nah, artinya orang yang suka membaca Alkitab artinya memiliki dampak dong. Nah, apa sih dampaknya? Apa tadi dampaknya? Bertumbuh dalam imannya. Iya, bertumbuh imannya. Nah, ia selalu menjadi pohon, artinya itu merupakan gambaran orang Kristen. Nah, pohon yang baik pastinya tentunya mengeluarkan buah yang baik. Nah, sekali lagi ibu katakan pohon yang baik pastinya mengeluarkan buah yang baik. Nah, kalau kehidupan kita pada saat ini atau kehidupan anak-anak sekalian suka membaca Alkitab, pasti mengeluarkan pemeliharaan yang baik dan ucapan yang baik kepada siapa? Kepada teman, kepada keluarga, apa lagi? Kepada guru, kepada orang tua, dan kepada orang sekitar kita. Nah, anak-anak, itu merupakan ciri-ciri iman yang bertumbuh. Sekarang kita lihat kebalikannya, yaitu adalah ciri-ciri iman yang tidak bertumbuh. Nah, anak-anak, iman yang tidak bertumbuh itu seperti apa? Yaitu orang yang suka cemooh dan suka bergosip, menceritakan orang lain. Apa lagi? Apa ya? Ibu juga bingung apa lagi ya? Berbohong. Kalau suka berbohong dan lain-lainnya, itu merupakan sebuah dosa. Betul tidak? Betul. Nah, itu artinya bahwa iman yang tidak bertumbuh adalah orang yang suka berbuat dosa. Nah, karena yang terakhir, orang yang suka bercemooh itu adalah orang yang tidak memiliki imannya yang bertumbuh.
Dia tidak bertahan dalam penghakiman. Kenapa? Ketika Tuhan menghakimi ia tidak bertahan. Nah, ingat anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini yaitu Tuhan mengenal jalan orang fasik dan orang benar, dan kita yaitu kita akan baca bersama-sama. Ibu akan menghitung 1, 2, 3. Tuhan mengenal jalan orang benar, menjadi orang benar berarti memiliki iman yang terus bertumbuh. Sebaliknya, iman yang tidak bertumbuh tercermin dalam perilaku yang suka menceritakan atau mencemooh orang lain. Karena itu, Tuhan menghendaki setiap orang Kristen terus bertumbuh dalam iman. Jalan orang fasik berakhir pada kebinasaan, sedangkan jalan orang benar membawa kepada kehidupan baik di dunia ini maupun kehidupan kekal surga. nah anak-anak, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Baiklah, kita akan menutupnya dengan doa. Silakan ambil sikap berdoanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih setiamu. Kau telah memelihara kami sepanjang pembelajaran kami dari awal, tengah, hingga akhirnya. Bila pembelajaran apa yang kami dapati pada hari ini bisa berguna dan bisa menjadi bekal bagi masa depan kami. Kami serahkan semua tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan pulang. Terima kasih, Bu.